Akhirnya Attack on Titan The Final Season episode 7 rilis juga. Setelah sebelumnya Eren berhasil membunuh Willy Tybur dan hampir berhasil mengalahkan Warhammer Titan, kini Eren dan kawan-kawan akan kembali berjuang demi kerajaan New Eldian. Episode 7 kali ini diadaptasi dari manganya chapter 103 dan manga chapter 104. Jika kalian ingin menontonnya, link sudah saya taruh di pojok kanan atas. Baiklah, sebelum konten dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Episode 7 dibuka dengan scene pembulian yang dialami oleh Porco Galliard. Puluhan pasukan pengintai ingin memborbardir Jauh Titan saat itu. Akan tetapi dari belakang Jauh Titan muncul Kar Titan yang telah dilengkapi dengan senjata. Senjata yang dibawa oleh Kar Titan ini memang counter dari 3D manuver pasukan pengintai. Saya yakin kalau si Kar Titan telat sedikit saja pasti si Jauh Titan udah dikalahkan. Lalu scene berpindah dengan Attack Titan. Walaupun di sini tubuh pewaris dari Warhammer Titan telah digenggam oleh Eren, rupanya ia masih mampu menciptakan pilar yang lebih ekstrim lagi. Pilar yang digunakan kali ini digunakan untuk mematikan pergerakan dari Attack Titan. Bahkan si Lara Tybur sebagai pemilik dari Warhammer Titan sengaja menciptakan tombak untuk menembus tengkuk dari Attack Titan. Namun untungnya bisa ditahan dengan pengerasan Titan Eren. Lalu dari belakang Kapten Levi muncul rival abadinya yaitu Beast Titan. Akhirnya kita bisa kembali melihat pertarungan epik di antara Kapten Levi melawan Beast Titan. Setelah sebelumnya Kapten Levi gagal membunuh Zeke. Kemudian scene berpindah di dekat pilar pertempuran pertama. Dari dalam tanah muncul sebuah objek yang tampaknya itu adalah telapak tangan dari armor Titan. Akhirnya kita mengetahui nasib dari Falco dan Reiner setelah sebelumnya di momen pertemuan Reiner dan Eren, Reiner di saat itu terlihat sangat putus asa. Bahkan Reiner meminta Eren untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga saat Eren berubah menjadi Attack Titan, Reiner berubah menjadi Armor Titan untuk melindungi Falco. Tetapi Reiner berubah hanya untuk memunculkan tangannya saja. Setelah peristiwa itu barulah kita diberitahu jika Falco dan Reiner berhasil selamat. Akan tetapi di sini kondisi Reiner cukup memprihatinkan. Walaupun Reiner memiliki kemampuan beregenerasi dengan kekuatan Titan, akan tetapi tanpa keinginan hidup yang kuat kemampuan beregenerasi itu hanya akan sia-sia. Sehingga selama pertempuran di Liberio, Reiner kebanyakan AFK dan baru muncul di akhir episode. Lalu kita diperlihatkan usaha Mikasa untuk menghancurkan kristal dari Lara Tybur. Walaupun sudah dihantam dengan tombak petir, rupanya kristal ini sangat kuat. Kemudian Eren di sini mencoba untuk menggigit kristal itu. Kristal ini sama kerasnya dengan kristal milik Annie Leonhardt, sehingga saat Attack Titan menggigitnya malah giginya yang menjadi hancur. Dan dari kejadian ini dapat disimpulkan jika selama ini Annie Leonhardt masih berada di dalam kristalnya, karena pasukan pengintai belum mengetahui cara untuk menghancurkan kristal tersebut. Dan di sini tampaknya Lara Tybur sudah kehabisan stamina. Karena seharusnya dengan kekuatan Warhammer Titan ia mampu menembus tengkuk Attack Titan dengan mudah. Kemudian Eren yang masih memiliki stamina yang cukup langsung mengeluarkan kartu asnya, yaitu berubah menjadi Attack Titan untuk yang ketiga kalinya. Di sisi lain, Porco sangat bersemangat untuk merebut kekuatan Founding Titan. Namun di sini Pieck memintanya jangan tergesa-gesa, karena mereka telah menguasai medan pertempuran. Sejak awal pasukan pengintai telah terpojok karena mereka datang menggunakan 3D manuver. Jadi senjata dan bahan bakar mereka pasti terbatas. Bahkan Pieck di sini menganggap mereka seperti tikus dalam karung. Ditambah lagi pasukan Marleyan telah tiba untuk mengepung distrik pengasingan. Jadi pasukan pengintai akan kesulitan jika harus kabur dari medan pertempuran. Walaupun di sini mereka telah unggul, Pieck tetap tidak ingin bertindak gegabah dan Pieck lebih mementingkan untuk melindungi komandan mereka yaitu Zeke. Lalu Beast Titan yang mengetahui jika musuh sedang bersembunyi melemparkan bebatuan yang menyebabkan kaca-kaca gedung hancur. Kemudian Beast Titan mengatakan, "Eren Yeager bukanlah lawanku." Lalu di sini Zeke menantang Levi keluar karena waktu mereka tinggal sedikit. Akan tetapi ada yang aneh di sini. Kenapa tiba-tiba Kapten Levi membawa sebuah Arnoldi? Pastinya ini sebuah misteri yang akan terjawab di episode-episode selanjutnya. Lalu di sisi lain Falco berhasil bertemu dengan Komandan Magat. Lalu Falco meminta bantuan untuk menyelamatkan Reiner yang sedang putus asa. Lalu scene berpindah di dekat dermaga.
Di sini kita bisa melihat armada kapal laut Marleyan yang terbilang cukup banyak. Rupanya Komandan Magat tak ingin setengah-setengah dalam mengepung Liberio. Namun bisa-bisanya ada sebuah perahu nelayan yang berada di antara kapal-kapal besar. Dan yang tak diduga orang itu adalah Armin, yaitu pewaris dari kolosal Titan. Lalu terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar. Ledakan ini mampu memporak-porandakan armada kapal laut Marley terpental ke udara. Dan ledakan ini sangat besar sehingga efek dari ledakan mampu dirasakan oleh mereka yang berada di medan pertempuran utama. Lalu di saat situasi sedang lengah, Kapten Lipai tiba-tiba muncul dan menebas tengkuk dari bis Titan. Bis Titan kemudian terjatuh di hadapan Falco, Gaby, dan Komandan Magat. Lalu tanpa pikir panjang, Kapten Lipai langsung meledakkan tengkuk dari bis Titan. Dan pertanyaannya, apakah bis Titan benar-benar telah dikalahkan? Mungkin ini akan terjawab di episode selanjutnya. Kemudian di saat yang bersamaan, pasukan pengintai juga menyerang Kartitan. Dan di saat itu, Sasha yang telah bersiap-siap berhasil menembak seorang pasukan Panzer. Dan Jan tiba-tiba muncul untuk membalaskan dendamnya yang dulu. Dendam yang mana satu nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Jan lalu menembakkan tombak petirnya tepat di wajah Kartitan. Lalu datang lagi follow up dari pasukan pengintai yang lainnya yang langsung mengeroyok Kartitan dengan tombak petir. Saya rasa serangan ini berhasil membunuh semua pasukan Panzer yang berada di pundak Kartitan. Kemudian Kartitan terjatuh di dekat Komandan Magat. Jan yang ingin menghabisi Kartitan di saat itu berusaha dihentikan oleh Falco. Sehingga Jan merasa iba dan sengaja membuat tombak petirnya meleset. Lalu kita diperlihatkan kondisi dari Pik yang mengalami luka sangat parah. Kemudian barulah kita diperlihatkan efek dari ledakan kolosal Titan Armin yang membentuk seperti kawah. Padahal sebelumnya Armin berubah di dekat lautan, akan tetapi daratan dan perumahan di dekatnya menjadi hancur lebur. Jadi dapat disimpulkan bahwa ledakan kolosal Titan Armin jauh lebih dahsyat dari ledakan kolosal Titan Bertholdt. Lalu terlihat juga korban-korban dari ledakan tadi. Dan akhirnya kita mengetahui wujud dari kolosal Titan Armin yang menurut saya wujudnya tak kalah keren dari kolosal Titan Bertholdt. Ya, walaupun kepala kolosal Titan Armin sedikit lebih kecil dan tak memiliki telinga. Akan tetapi Mappa Studio berhasil membuat wujud kolosal Titan Armin tampak sangat berbeda dari yang diperlihatkan di dalam manganya. Lalu Armin keluar dari tengkuknya dan jika kalian teliti, kalian akan melihat sebuah objek terbang yang tingginya lebih dari 60 meter. Lalu di pertempuran utama, Jauh Titan berhasil memotong tangan Attack Titan. Dan di saat wajah Attack Titan dicabik-cabik, Eren melindunginya dengan kristal Lara Tabor. Rupanya di sini Eren baru menyadari kekuatan dari Jauh Titan yang mampu menggores kristal yang sangat mustahil dihancurkan itu. Bahkan tampaknya Lara Tabor juga baru mengetahui kelemahan dari kristal itu. Sementara di sisi lain, Pik yang berhasil diselamatkan mengalami luka pendarahan yang sangat parah. Walaupun Pik memiliki kekuatan Titan, tetapi proses penyembuhannya menjadi sangat lambat. Lalu di saat Gaby melihat keluar jendela, kita dapat melihat sebuah pesawat yang tampaknya ini adalah pesawat dari pasukan pengintai. Dan barulah kita mengetahui fungsi dari lampu-lampu yang sebelumnya dipasang oleh pasukan pengintai. Dan di dalam pesawat itu terdapat komandan pasukan pengintai yaitu Hange, Armin, dan satu karakter baru yaitu Onya Kopon. Dan ada satu orang lagi yang aneh kagak kenal. Rupanya rencana pelarian ini telah diatur oleh Armin. Makanya rencana segila ini tak dapat ditebak oleh musuh. Sebagai seorang ahli strategi, jika strateginya gagal, maka ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi Armin. Lalu Jauh Titan yang melihat pesawat itu berusaha untuk menghancurkannya. Akan tetapi tiba-tiba Mikasa muncul dan langsung mengamputasi kedua kaki Jauh Titan. Dan apesnya Jauh Titan terjatuh di hadapan Eren. Ya, Jauh Titan di saat itu auto menjadi santapan Attack Titan. Dan pada akhirnya si tukang bully Erainer ini terkena karma. Akan tetapi di sini Eren sangat brutal. Setelah kakinya, lengan Jauh Titan juga dicopot oleh Eren. Dan scene yang saya tunggu-tunggu yaitu scene di mana rahang Jauh Titan berhasil menghancurkan kristal Lara Tabor akhirnya muncul juga. Setelah kristalnya hancur, lalu darah dari Lara Tabor berhasil diminum oleh Attack Titan. Dan barulah Eren merasakan kekuatan baru yang mengalir di dalam tubuhnya. Namun di sini Gaby dan Falco belum menyerah. Mereka kemudian menyoraki Reiner si Sad Boy yang kerjaannya AFK selama pertempuran.
Dan pada akhirnya Reiner membuka matanya lalu berubah menjadi Armor Titan dengan wajah yang sedikit berubah. Pasti kalian sedikit bingung kenapa wajah Armor Titan berubah. Ini bukan karena kesalahan desain dari Mappa Studio. Karena di dalam manganya wajah dari Armor Titan memang terlihat seperti ini. Hal ini dikarenakan perubahan yang tidak sempurna bisa dilihat dari bahu Armor Titan yang juga terlihat berbeda. Dan jika kalian ingin melihat versi manganya, sudah saya buatkan videonya, link nanti saya taruh di pojok kanan atas. Dan segitu saja untuk episode 7 Attack on Titan The Final Season. Jangan lupa untuk like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya karena nanti saya akan semakin rajin upload dalam setiap minggunya. Mungkin akan 3-4 kali upload. Sekian pembahasan saya, jika ada kritik dan saran silakan komen. Saya akhiri pembahasan kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.